Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Syardep. Dan di sini gue ditemani sama teman gue. Kenalin dulu men. Nama saya Rizky, biasa dipanggil teman-teman Cino, panggilan akrab. Instagram. Instagram nanti di sini nih. Nah sini. Sini. Nih di sini. Jadi men, gue mau nanya nih. Bukan beberapa kali kita nih pernah naik gunung nih. Dan lu pernah cerita sama gue, lu ngalamin hal mistis yang terakhir di Dempo nih. Yang lu pergi, gue KKN gak ikut kan? Nah, lu cerita sama gue kan? Nah itu yang kedua. Dan yang pertama tuh, lu sama gue kan? Nah sama kameramen si Wahyu kan? Lu terakhir kan? Nah di sini kan gue mau denger lagi cerita kan, sekalian berbagi cerita sama teman-teman di sini. Nah kejadian itu gimana coba lu ceritain lagi. Dempo tuh jadi di pagar alam. Ketinggiannya 3159 mdpl. Naik dari ketinggian 1400. Santai. Jalurnya gak santai banget sih. Jalurnya gila. Naik terus, nanjak terus. Naiknya kita bersebelas kan? Ya, yang kita pertama bersebelas. Aman sampai makam. Sampai Sampai makam kita aman semua. Pas lu semua duluan, sisa saya, Elan sama si Indigo, Suwardi. Ya, si Suwardi. Dia Indigo. Jadi pas di makam tuh dia tuh nangis. Gak tahu kenapa dia nangis. Mungkin karena sudah terlalu banyak yang dilihat di sana. Dia nangis. Santai aja ditabok-tabok sembuh. Normal lagi, jalan lagi. Malamnya aman, badai dari pas sampai pelataran. Kita buka tenda. Aman, masih aman. Kita ikut tenda orang, ditawarin orang. Ya, itu masih aman. Pas turun udah mulai gak aman. Turun. Kita turun jam berapa? Turun tuh jam 10. Jam 10 ya, dari pelataran. Mandi dulu kan di Tuanda. Naik jam 10, foto-foto di Top. top lagi. Foto di hutan mati. Terus Masalahnya pas turun tuh kacau. nah, Kita bawa stok air cuma 2 botol untuk orang 11. Pas di shelter 2 turun, naik dari jalur Kampung 4, turun lewat jalur JBL. Jadi tembusnya tuh nanti ke Kampung 4 juga, tapi nanti kalau JBL tuh lewat jalur Tugu Rimau. Kalau di Dempo jalur Tugu Rimau, tapi nanti belok ke kiri, jadi belok ke kanan, tembusnya ke Kampung 4 juga. itu lebih cepat kan? Ya, lebih cepat. Turunnya lebih cepat. Karena kita lewat 5 jam. jalur JPL itu. Terus pas di shelter 2 minum udah habis, saya sudah mulai dehidrasi. Jadi saya di belakang sama anak yang dari Prabu Muli. Oh iya, sama Abang Boye. Bang Boye. Nah dia kakinya kesleo, temennya kesleo yang badannya gede. Kesleo. Dia bilang, "Bang, temenin dia." Temen saya kesleo. Kita bertiga di belakang. Oh nggak apa-apa, santai. Saya pijitin dulu, jadi saya pijit tuh. Terus saya pijit, santai, udah bisa jalan lagi. Ketemu si Wahyu di jalan. Dia duduk di pohon tumbang. Dia bilang, "Ki, Dedek mana? Masih di belakang nggak?" Kaget dong. Padahal kan gua di depan dia. Nah, ini dia berdua sama si Cino. Di sini gua. Nah, di sini temen gua. Jauh. Setengah jam. Jaraknya setengah jam. Orang 11 itu kita bawa mencet dari 3. Di belakang, tengah sama depan. Gitu. Nah, jadi si Wahyu slow. Jadi saya bilang sama teman saya, "Bang, tunggu bentar ya, pijetin." Saya pijetin si Wahyu. Si abang ini udah mulai bosan nunggu, lama kan lumayan. "Bang, duluan bang. Kabarin teman saya yang di depan suruh naik, bilang ada yang keselio." Oke gitu. Dia bilang dia jalan, sisa kami berdua. Itu posisi udah jam 4. pas setengah 5 lah, ayo setengah 5. Iya. Soalnya gua sampai di bawah itu jam 5 sore dari jam 10. Dari jam 10 siang itu sampai ke bawah jam 5 sore gua. Nah, dia jam setengah 5 itu masih di baru lewat shelter 2. Nah, gua lihat shelter 2. Jadi tinggal kami berdua doang. Pohon tumbang, di situ mistisnya mulai berasa cuy. Jadi di Dempo itu kan kata orang sana nggak boleh panggil nama asli. Kata orang yang sudah mendaki di sana nggak boleh panggil nama asli.
Karena itu pendakian pertama, jadi kami nggak tahu coy. Kami nggak tahu. Kami nggak tahu, kami santai panggil Wahyu, panggil Elan, panggil Dwi, panggil Dedek, panggil Putra, pokoknya semua nama kami panggil. Santai. Nggak pakai nama ganti. Nah, misalnya 1, 2 itu enggak. Pakai nama asli kami panggil. Nah, di situ tuh yang udah pernah mendaki itu cuma 2 orang, si Elan sama si Dwi. Mereka udah duluan, mereka di depan. Soalnya mereka bawa carrier Oke, yang berat. yang berat-berat. Jadi suruh duluan. Jadi kami suruh duluan. Si Wahyu keselio dan saya nungguin si Wahyu, temenin dia di dua belakang. Saya pijitin Wahyu, jalan, pijitin, jalan. Saya bilang ke Wahyu, yuk, kalau dia manggil, kita gak usah pasti ditungguin. Oke, ada yang manggil 1, Ki. Dia udah datang tuh dia, kami panggil, Lan. Dia nyaut, Elan. Santai kan, nggak tahu cerita kalau dia masih kalau dia udah di base camp, kami nggak tahu. Dia manggil lagi, Ki. Dia lagi kami, jalan lagi, deket. Itu posisi lu dengar suara bener-bener Dengar suara Elan. Elan, dengar suara Elan. Sisa kami berdua sama si Wahyu. Padahal ya, Elan itu di depan gua. Elan sudah sampai. Dan ini jaraknya jauh banget. Dan gua di tengah ini lagi nggak dengeran suara mereka manggil. Itu jaraknya tuh kayak dua kan dia tuh kami tuh gini nih. Di pohon dia yang nunggu tuh gini nih, muternya gini. Nah, Muternya gini. Nah, kami pikir cuma dua tikungan itu. Jadi, Lan, ada yang kesleo. Yo, tunggulah. Dia suruh tunggu coy. Jadi dia suruh tunggu. Kami duduk. Saya pijitin lagi si Wahyu. Saya pijitin santai. Nggak dateng. Jalan lagi kami. Panggil lagi. Lan, mana Lan? Tunggulah. Masih bilang suruh tunggu. berarti Disuruh tunggu terus pokoknya di situ. Kami jalan dikit. Dan panggil lagi dia. Ki, you. Waduh. Stop kan? Stop bentar, pijitin lagi. Manggil lagi. Tuh panggilan tuh banyak bener. Dari yang tempat saya pertama kali ketemu si Wahyu sampai habis, sampai ada sebelum pohon teh keluar dari jalan jebel tuh ada pohon 1. Di situ kami istirahat terakhir. Si Wahyu nih udah kolek lah. udah nangis, udah dengar suara motor, padahal masih di hutan. Padahal masih di hutan ya, suara motor. Udah dengar suara motor. Tapi itu serem sih, sumpah serem. Berarti yang manggil lu berdua itu Gak tahu siapa. Tapi suaranya jelas suara Elan. Jelas suara Elan. Padahal Elan udah sampai di bawah. Padahal Elan kan di depan. Iya. Elan di depan sama Bang Fajar sama si Dwi. Si Bang Fajar tuh gila emang. Elan iringin Bang Fajar. Pokoknya tuh Elan udah sampai di bawah. Gua baru masuk pohon teh. Ya. Nah, dan lu Pas pas si Boye tadi yang barengan ketemu gua tuh, saya baru di pintu 5, kalian di pintu teh. Jarak dari pintu 5 ke kebun teh berapa jam? Setengah jam, 30 menit lah. 30 menit. Nah, padahal yang kami dengar suara Elan yang di base camp. Lan, tunggu lagi. Ada yang kesleo. Iyo, dia nih. Oke, tunggu, pijat lagi. Jalan lagi dikit-dikit, nyesel dikit-dikit. Jadi pas ada di JBL itu kan ada jalur yang padat, yang cuma 1 orang nggak bisa berdua sampingan gini. Ya. Jalurnya 1 orang. Karena kiri kanan jurang. Ya, kiri kanan bukan jurang, apa? Pohon duri. Oh, pohon duri. Jadi jalan itu 1. Di situ serem sih. Sudah mulai serem. Depo gila. Padahal kita kembali cerita yang pertama. Si Suhardi itu dia temen gua itu dia tuh peka karena kita udah 2 kali naik gunung sama dia. Pertama itu di Gunung Seminung di Ranau. Nah, Perbatasan perbatasan Subselampung. Nah, yang kedua itu di Dempo. Baru pertama kali masuk pintu rimba, dia udah ngeliat cuy. Dia udah ngeliat, kan udah perjanjian kalau ngeliat hal-hal yang tak kasar itu. Iya. Nggak boleh diceritain. Semua orang bener tahu itu. Semua orang yang pernah geraki pasti tahu itu. Takutnya kan teman-teman yang lain pada takut tuh. Nah, jadi dari pertama kali itu dia udah ngeliat, Pas di makam, sebelum makam itu dia cerita gini ya. Di sebelum makam itu dia cerita gini,
kami bersebelas tuh seperti disambut orang. Kiri kanan itu semua orang, gila gue merinding. Ini versi dia cerita, nanti kapan-kapan kita cerita sama dia. Jadi kayak disambut orang gitu. Jadi banyak orang sini berdiri di samping-samping orang kita orang sebelas itu, kami jalan itu pada dilihatin. Itu cerita dia. Sebelum makam itu kan ada cadas satu. Cadas satu tuh tempatnya nggak ada pohon-pohon lagi, cuma ada cempagi. Itu udah air ngalir. Nah di sana dia nangis. Nggak tahu kenapa dia diem. Ini nih, duduk. Ini. Sambil ngerinti. Mungkin sekian dulu cerita kita di beberapa cerita bisnis Gunung Depo yang dialami oleh teman gua. Nanti gua bakalan cerita lagi Gunung Semeru. di Gunung Semeru. Gunung Semeru lebih serem. Lebih serem. Lebih jahil daripada Depo. Lebih jahil itu. Lebih jahil daripada Depo. Nanti kita ceritain lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum, dadah. Thank you, bye bye.